Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bukan kufur nikmat, tetapi orang yang syukur nikmat. Dengan kata lain, semoga kita mampu mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita termasuk orang yang pandai bersyukur, insya Allah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa ditambahkan, diberikan kepada kita. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya, sholawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini bersyukur juga kita masih dipertemukan lagi di channel kami, yaitu di Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan dengan tampilan-tampilan di channel kami yaitu Cermin Anak Soleh sedikit banyak akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gak bosan-bosannya saya mengajak, mari setiap saat, setiap detik, setiap waktu kita senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan menjalankan apa yang menjadi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini dilatih dengan penuh kesabaran, keikhlasan. Karena dengan pelatihan ikhlas, sabar, insya Allah kita nanti betul-betul ikhlas di dalam melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan hidup di dunia ini hakikatnya dua pilihan, yaitu menjalankan yang baik ya, atau mengerjakan ya, yang tidak baik. Jadi dua pilihan ini mari sama-sama kita cermati. Secara hati nurani kita tentunya berkeinginan untuk menjalankan hal-hal yang baik, karena kebaikan sekecil apapun nanti di alam akhirat akan tampak hasilnya dari buah kebaikan tersebut. Begitu juga sebaliknya, kejahatan ataupun kejelekan sedikit apapun nanti di alam akhirat pun akan terlihat ya, dosa yang kita perbuat tersebut. Sedangkan kalau baik, tentunya pahala yang kita dapat. Kalau perbuatan tidak baik, tentunya dosa yang kita dapat. Orientasi dengan dosa, insya Allah siksa akan didapat ya. Orientasi dengan pahala, insya Allah ya, keberkahan hidup akan didapat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada setiap manusia itu ada segumpal darah, yang mana segumpal darah tersebut apabila baik maka amalan-amalan yang lain menjadi baik. Tetapi kalau segumpal darah tersebut kurang baik atau tidak baik, maka amalan-amalan yang lain bisa menjadi tidak baik. Dan segumpal darah yang dimaksud adalah hati. Jadi pada setiap manusia itu mempunyai hati.
Dan Allah Subhanahu wa taala ya akan melihat hati kita, bukan fisik, kekayaan ataupun harta benda kita, tetapi yang dilihat hati kita. Bagaimana hati kita ini? Nah, kaitannya dengan hal tersebut, mari sama-sama kita jaga hati kita dengan selalu waspada, ingat akan perintah Allah, dan berusaha untuk menjauhi apa yang menjadi larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih dari itu ada suatu makhluk ya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mempunyai tugas menggoda cucung daripada Nabi Adam. Nah, kita ini semua adalah cucung daripada Nabi Adam ya. Nah, manakala kita tergoda dengan bujuk rayu, tipu daya makhluk yang diciptakan Allah yang berupa setan ya, itu kita nanti akan terjerumus ke lembah maksiatan ya. Karena sudah dinas di dalam Al-Quran bahwa setan itu adalah musuh kita ya. Jadi kita perlakukan dia sebagai musuh ya. Jangan coba-coba untuk kita istilahnya itu mengikuti langkah-langkah setan. Bahkan dengan tegas Allah memerintahkan supaya ini kita semua ini masuk ke dalam Islam secara keseluruhan ya. Tidak separuh-separuh, tapi secara keseluruhan. Dan Allah pun ya berharap janganlah kita menghembuskan napas terakhir kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Insyaallah artinya hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, secara menyeluruh, dan jangan turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu ya. Jadi kita masuk Islam itu kalau bisa ya menyeluruh ya. Segala gerak kita ya, segala tingkah laku kita usahakan Islami ya, usahakan Islami. Kalaupun ada tipu daya setan, kita hendaknya segera berlindung kepada Allah. Dengan bagaimana caranya? Ya meninggalkan apa yang dirayu oleh tipu daya setan tersebut. Ingat bahwa di dalam hati kita itu selalu ada kontradiksi ya. Satu sisi mengajak kepada kebaikan, di sisi lain mengajak kepada keburukan. Insya Allah sisi yang mengajak kepada kebaikan adalah bisikan daripada malaikat agar kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sedangkan ya, bisikan daripada iblis, setan dan sebangsanya itu tentunya mengajak kepada hal-hal yang tidak baik, supaya kita jauh daripada agama. Sehingga kalau kita jauh daripada agama, akhirnya kita akan dirayu oleh setan dan kita akan dibawa oleh setan tersebut ke arah kemaksiatan ya. Setan selalu mengajak supaya kita ingkar akan perintah-perintah Allah. Nah, untuk itu agar kita tidak kena tipu daya setan, kita harus berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Harapan kita tentunya mari sama-sama dalam hidup dan kehidupan ini mensikapi supaya kita senantiasa berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga atas dasar pedoman Al-Quran dan Hadis tersebut insya Allah akan bisa mengantar kita hidup selamat dunia dan akhirat. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, aku tinggalkan dua perkara kepadamu, dan apabila kamu berpegang kepada dua perkara tersebut, insya Allah kamu akan
selamat untuk selama-lamanya. Dan dua perkara yang dimaksud adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Tentunya kita berharap mudah-mudahan kita jadikan Al-Quran dan Hadis ini sebagai pedoman untuk capai kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.